Kau tahu, tapi tidak ada sabukmu di dalam desa, jadi bagaimana kau berencana untuk lebih dekat dengannya? Kemudian Code menjawab, tidak akan menjadi masalah. Aku sudah membuat beberapa persiapan. Pada manga Boruto chapter 67 sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Boruto dihidupkan kembali oleh Momoshiki. Akhirnya di chapter 67 juga, rasa penasaran kita semua terjawab, yaitu tentang takdir masa depan karma Boruto. Di mana di situ, Otsutsuki Momoshiki mengatakan bahwa Boruto secara resmi telah menjadi Otsutsuki sejati. Selain itu, Momoshiki juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa bangkit namun tetap ada dalam diri Boruto. Itu karena 18% data yang harusnya membangkitkan dirinya, harus dikorbankan demi memulihkan luka Boruto yang cukup parah. Sudah jelas alasannya mengapa Momoshiki melakukan hal tersebut. Karena nasibnya tidak ingin seperti Ishiki yang harus kehilangan wadahnya sehingga membuat dirinya mati mengenaskan. Selain itu, Code juga melakukan hal yang tidak diduga oleh kita semua. Di mana di situ, Code menggunakan Daemon untuk melawan serangan Kawaki. Langsung saja, setelah kita melihat lebih detail manga chapter 67, kali ini admin akan memberikan beberapa prediksi atau teori yang mungkin terjadi di manga Boruto chapter 68 yang banyak diperbincangkan para fans Boruto. Oh ya, jika kalian punya pendapat lain yang lebih masuk akal, jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Yang pertama yaitu, cerita Boruto akan berubah. Tertulis dalam kartu pratinjau untuk manga Boruto chapter 68 yaitu, setelah pertarungan sengit melawan Code, cerita Boruto akan berubah. Entah apa yang akan berubah nantinya mulai dari manga chapter 68. Apakah alur cerita ini akan seperti Naruto dulu, atau mungkin Masashi Kishimoto akan memberikan kejutan baru untuk kita semua seperti hilangnya kekuatan besar Naruto dan Sasuke serta Boruto yang dibunuh oleh Kawaki tanpa kita semua sadari. Untuk lebih jelasnya, kita masih harus menunggu bocoran secara resminya muncul, karena di sini admin tidak akan berekspektasi berlebihan tanpa ada sumber yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu, Code menyusup ke Konoha. Seperti yang sudah diperbincangkan oleh Eida dan Code di manga Boruto chapter 67. Saat itu Eida berkata, Amado dilindungi tepat di pusat Konoha kau tahu. Tapi tidak ada sabukmu di dalam desa, jadi bagaimana kau berencana untuk lebih dekat dengannya? Kemudian Code menjawab, tidak akan menjadi masalah. Aku sudah membuat beberapa persiapan. Melihat dari perkataan Code, ada informasi yang mengatakan, bahwa Code telah menempelkan tanda sabuknya pada Shikamaru saat ia disandera. Tetapi pernyataan itu sangat meragukan, mengingat Shikamaru bisa saja menyadari hal tersebut karena tanda sabuk Code itu terlalu mencolok. Namun tidak menutup kemungkinan juga itu akan terjadi tanpa disadari Shikamaru. Tentunya, dengan kecerdikan Code, ia pasti sudah mempersiapkan hal tersebut pada saat pertarungan melawan Kawaki sebelumnya. Kita tinggal menantikan saja, kehadiran Code di Konoha untuk menculik Amado dengan tanda cakarnya. Jika limiter dalam tubuh Code dilepas, itu sangat berbahaya. Karena seperti yang sudah diperbincangkan sebelumnya, kekuatan Code akan melebihi Ishiki jika limiter dalam dirinya dilepas. Bahkan mungkin Borushiki juga akan dikalahkan oleh Code. Kemudian yang ketiga yaitu, keberadaan Daemon dan Eida mulai terbongkar. Saat Code membela diri dari serangan Kawaki, ia menarik sebagian tubuh Daemon lewat tanda sabuk yang berada di kepalanya. Saat kejadian tersebut, Shikamaru melihatnya dengan jelas. Tentu setelah kembali ke desa, ini akan menjadi perbincangan nantinya. Seperti dalam video prediksi admin sebelumnya, setelah kembali dari pertempuran, sasaran pertama yang akan dituju adalah Amado. Di sini Amado akan diinterogasi tentang kembali bangkitnya karma Kawaki dan juga inner Kara lainnya yang masih belum terlihat. Pertama Amado akan menjelaskan tentang tujuannya membangkitkan karma pada tubuh Kawaki. Tentu ada maksud tersembunyi dari Amado sebelumnya namun gagal karena Kawaki tidak jadi ikut dengan Code karena dicegah oleh Boruto. Kemudian yang kedua yaitu, setelah Shikamaru memberikan informasi pada Amado tentang anak kecil yang membantu Code, disitulah Amado kemudian menyadari bahwa dia adalah Daemon.
Di situ kekhawatiran semakin kuat, mengetahui kode yang telah membangkitkan Daemon, di situ juga pasti ada Eida. Musuh yang akan dihadapi Naruto kini akan semakin berat. Kita tahu sendiri, belum ada yang tahu pasti tentang kelemahan kekuatan dari Daemon yang cukup berbahaya. Mungkin hanya Amado lah yang mengetahui akan hal tersebut. Namun banyak yang mengatakan, jika Daemon akan menjadi lawan Himawari, namun kemungkinan itu juga masih kecil. Kemudian yang keempat yaitu, Kawaki diusir dari desa. Walaupun kemungkinan ini sangat kecil tapi itu bisa saja terjadi. Kita tahu, Kawaki sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Naruto. Bahkan setelah sebelumnya Kawaki mencoba membunuh Boruto, namun Naruto masih memaafkannya dan enggan memberi hukuman kepada Kawaki. Namun, setelah kembali ke desa dan semua shinobi lain mengetahui hal tersebut, bisa saja kemudian mereka tidak setuju dengan keberadaan Kawaki saat ini. Naruto sebagai seorang Hokage, tentu ia tidak bisa bertindak sepihak tanpa mendengarkan shinobi yang lainnya. Apalagi jika Sarada, dan juga teman lainnya tahu Kawaki berusaha membunuh Boruto, tentu semua akan ikut membencinya. Dengan kebencian yang ada di sekelilingnya, Kawaki bisa saja pergi dari desa kembali atas kehendaknya sendiri karena ia sudah merasa tidak ada tempat untuk dirinya di Konoha. Hal ini yang kemudian memicu pertarungannya melawan Boruto di masa depan. Kemudian yang kelima yaitu, Naruto meminta Boruto pergi. Saat ini Kawaki sedang tak sadarkan diri setelah mendapatkan serangan balik dari Kod. Namun setelah Kawaki sadar dan mengetahui Boruto masih hidup, ada kemungkinan ia akan kembali berniat membunuh Boruto karena mengetahui Momoshiki masih berada dalam dirinya. Untuk mencegah hal tersebut, banyak yang memberikan teori bahwa Boruto lah yang akan pergi meninggalkan desa untuk menghindari Kawaki. Tentu Boruto pergi bukan tanpa tujuan. Bisa saja Naruto bekerja sama dengan Sasuke untuk membawa Boruto dan berlatih bersamanya sampai situasi membaik. Setelah Boruto pergi dari desa, ia akan berlatih keras dengan gurunya yaitu Sasuke. Di saat perjalanan Boruto tidak berada di desa, kemungkinan di situ akan terjadi momen di mana Momoshiki akan bekerja sama dengan baik bersama Boruto. Hal ini akan menjadi seperti kisah Naruto dan Kurama di masa lalu. Setelah Boruto menguasai kekuatan karma Momoshiki dengan baik serta sudah bertambah kuat, Sasuke akan mewariskan pedang dan jubah miliknya. Dan kejadian itu bisa saja terjadi setelah tim skip, di mana Boruto kembali ke desa untuk melawan Kawaki dan menyadarkannya di masa depan nanti. Kemudian yang keenam sekaligus prediksi yang terakhir yaitu, Sasuke telah mengetahui keberadaan dan rencana Kod. Dalam beberapa chapter sebelumnya Sasuke belum terlihat, dan menurut informasi ia sedang mencari keberadaan Kod. Mungkin saja di sini Sasuke telah menemukan markas Kod dan ia kemudian kembali ke desa. Walaupun kemungkinan ini sangat kecil karena adanya Eida, namun ini bisa saja terjadi karena Sasuke adalah shinobi yang jenius. Sasuke akan memberikan informasi kepada Naruto dan lainnya, dan ia akan menyusun strategi untuk melawan Kod. Di situ juga, Naruto akan menceritakan tentang kondisi Boruto saat menghadapi Kod. Selain itu, Sasuke pasti menyadari bahwa Kod akan datang ke Konoha untuk mengincar Amado. Mungkin di situ Sasuke telah menyadari limiter yang berada di tubuh Kod. Disitulah Sasuke akan memperketat pengawalan terhadap Amado. Bahkan bisa saja Sasuke lah yang akan mengawasinya secara langsung untuk mengantisipasi kedatangan Kod. Itulah tadi, beberapa prediksi atau teori untuk manga Boruto chapter 68 menurut para fans Boruto. Oh ya, di sini admin akan menambahkan informasi atau kabar baik untuk kita semua. Dalam halaman iklan majalah Vijum, menyoroti bahwa novel Sasuke Retsuden dan novel Konoha Shinden akan menerima adaptasi manga. Belum ada tanggal pengumuman resmi, namun kemungkinan mereka dijadwalkan untuk rilis pada akhir tahun 2022. Sinopsis untuk manga Sasuke Retsuden sendiri yaitu, Sasuke pergi ke Astronomi Institute jauh dari negeri api untuk menemukan jejak Rikudo Sennin. Ia bergabung dengan Sakura dalam perjalanan ini dan kemudian melakukan penyelidikan rahasia. Tetapi rencana yang melampaui hidup dan mati sudah berlangsung. Pasangan suami dan istri ini kemudian memutuskan untuk menerima tantangan dari penelitian yang mengejutkan ini.
Mungkin hanya itu saja, informasi yang dapat admin sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.